Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siap menerima pembelajaran hari ini? Baiklah, tanpa panjang kata lagi, Ibu akan share materi pembelajarannya. Oke. Materi kita yaitu tentang teorema Pythagoras. Kompetensi dasarnya masih sama seperti kemarin, menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Tumpuan kita sekarang tentang triple Pythagoras ya, serta membandingkan sisi-sisi segitiga dari segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah sudut istimewa. Apa yang akan kita pelajari sekarang? Baiklah. Oke. Ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku itu biasanya dinyatakan dengan tigaan bilangan asli. Ada 3 bilangan asli, itu dinamakan tigaan bilangan Pythagoras. Tigaan bilangan asli. Nah, tigaan bilangan asli ini dinamakan dengan triple Pythagoras. Jadi, istilah definisi dari triple Pythagoras itu adalah tigaan bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga. Ini adalah segitiga siku. Ciri-cirinya ada di sini. Ini nilai segitiga sikunya. Ini sisi miringnya. Dalam bahasa matematika dinamakan hipotenusa. Apabila sisi tegaknya itu kita lambangkan dengan nilainya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat, kemudian sisi datarnya itu adalah P kuadrat dikurangi Q kuadrat, kemudian hipotenusanya itu adalah 2 kali P kali Q, maka apabila nilai dari garis-garis ini ditanyakan, itu bisa didapat. Yang penting dihafal nilai rumusnya, sisi tegaknya itu adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat, sisi datarnya, sisi di depan sudut siku itu adalah P kuadrat dikurangi Q kuadrat, kemudian sisi miringnya itu 2 kali P kali Q, maka kita bisa tahu nilai dari garis-garis ini. Nah, untuk lebih membuktikannya, Ibu buatkan tabelnya. Misalnya nilai P itu 2, nilai Q-nya 1. Untuk mencari sisi datarnya, itu kita masukkan ke dalam rumus P kuadrat tambah Q kuadrat. Nilai P-nya dimasukkan 2 kuadrat, nilai Q-nya dimasukkan ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 2 kali 2 kan 4, ditambah 1 kuadrat itu 1, berarti 4 tambah 1 hasilnya 5. Kemudian garis datarnya P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Nah, nilai P-nya dimasukkan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 2 kuadrat tadi nilainya 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 3. Kemudian sisi miringnya adalah 2 kali P kali Q. Nah, 2 kali nilai P-nya dimasukkan 2, kali nilai Q-nya dimasukkan 1. Dalam kurung selesaikan dulu 2 kali 1, 2. Dikali dengan bilangan di depan kurung 2, berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, sekarang hasil-hasil ini 5, 3, 4 itu ketika digabungkan jadilah ini tigaan Pythagoras. Nah, ini berada pada segitiga siku-siku. Cirinya seperti ini. Contoh yang kedua, P-nya 3, Q-nya 1. Berarti dimasukkan nilai P-nya 3 kuadrat ditambah 1. 3 kuadrat 3 kali 3, 9. Ditambah 1 hasilnya 10. Kemudian garis datarnya P kuadrat kurang Q kuadrat. 3 kuadrat kurang 1 kuadrat. 3 kali 3, 9 kurang 3 kali 3, 9 dikurang 1. Hasilnya adalah 8. Maaf ini ya, Ibu salah pencet 8.
Kemudian 2 kali P kali Q sisi miringnya, 2 kali 3 kali 1. Dalam kurung selesaikan dulu 3 kali 1, 3. Kemudian kalikan di depan kurung 3 kali 2 hasilnya 6. Jadi nilai 10, 8, dan 6 itu merupakan tigaan Pitagoras. Ibu berikan contoh seperti ini. Selidikilah apakah tigaan Pitagoras itu merupakan tigaan angka-angka berikut itu merupakan tigaan Pitagoras. Nah, misalnya ada angka 7, 5, dan 6. Asumsikan, anggap bahwa 7 itu adalah C. Yang panjang sekali itu berarti nilainya C. Kemudian 5 itu adalah B dan 6 itu adalah A. Masukkan ke dalam rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Sisi miring itu merupakan penjumlahan sisi datar dan sisi tegaknya. Kemudian masukkan angkanya. 7 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. 7 kuadrat itu 49 sama dengan 5 kuadrat itu 25 ditambah 6 kuadrat itu 36. Jumlahkan 25 ditambah 36 itu 61. Ternyata ruas sebelah kiri tidak sama dengan ruas sebelah kanan. Tanda yang tepat itu adalah 49 kurang dari 61. Karena tandanya itu tidak sama dengan, ruas kiri tidak sama dengan sebelah kanan, maka 7, 5, 6 itu bukan tigaan Pitagoras. Terus bagaimana membuktikan yang kedua? Asumsikan bahwa C itu 10, B itu 6, A itu 8. Masukkan ke dalam rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat. C-nya 10. 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 10 kuadrat itu 100 sama dengan 6 kuadrat itu 36 ditambah 8 kuadrat 64. 36 tambah 84, 100. Nah, karena ruas sebelah kiri sama dengan ruas sebelah kanan, hasilnya sama-sama 100, maka 10, 6, dan 8 itu merupakan tigaan Pitagoras. Nah, dari contoh Ibu ini nanti coba kerjakan jika P-nya 3, Q-nya 2, jika P-nya 4, Q-nya 1, jika P-nya 4, Q-nya 2, apakah merupakan tigaan Pitagoras atau bukan? Ditulis jawabannya di KI 4, ya, diupload ya. Ibu lanjutkan, perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Yang akan kita bahas pertama itu adalah sisi-sisi segitiga yang salah satu sudutnya 30 derajat dan 60 derajat. Ini adalah segitiga sama sisi. Jika segitiga sama sisi ini dibelah menjadi 2, maka akan terbentuk 2 segitiga. Segitiga ABC itu setengahnya itu merupakan segitiga ADC dan segitiga BCD. Separuh aja ini yang kita bahas, ya. Nah, kalau separuh yang kita bahas, maka kita bisa beranggapan bahwa AD itu sama dengan BD. Nah kan, dibagi 2 ini ya. Itu nilainya setengah dari AC. Nah, ini karena dibagi 2 segitiganya. Sebab AB sama dengan AC. Karena segitiga sisinya sama. Kemudian AD dengan BD itu nilainya setengah dari BC. Sebab nilai AB itu sama dengan nilainya sama dengan CD. Ikuti dari angkat titik-titik sudutnya ini ya untuk menjelaskan ini. Jadi jika segitiga ADC dipisahkan, ini ya segini aja, sebelahnya enggak, segini aja, maka bisa diperoleh nilai sudut C ternyata membentuk sudut 30 derajat. Nilai sudut A 60 derajat. Kemudian D karena siku-siku maka nilainya sudutnya 180 derajat. Tidak jadi permasalahan yang sudut D. Sekarang kita bandingkan nilai sudutnya ini. Jika sudut CD, berarti sudut di C ini 30 derajat dan sudut A 60 derajat, maka ada teorema karena sudut ACD menghadap segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat, panjang sisi di hadapan sudutnya 30 derajat, maka
maka sisi miringnya itu, ini yang miring itu adalah setengah hipotenusa. Nilai ini dengan nilai ini itu setengahnya dari sisi miringnya. Gitu ya. Nah, seperti contohnya seperti ini ya. Ini ada sudut C 30 derajat, kemudian sudut B 60 derajat. AB itu nilainya setengah dari BC. Sisi datar ini nilainya setengah dari sisi miringnya. Berarti karena nilainya setengahnya, maka karena sisi miringnya itu nilainya adalah 2, maka setengah kali 2 hasilnya adalah 1 satuan. Maka di sini nilainya 1 satuan. Kemudian kalau kita bandingkan terhadap sudut rumus Pitagoras, maka BC itu sama dengan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Rumus Pitagoras ya. Kita masukkan nilai BC tadi 2 satuan. Kemudian AB nilainya 12. Kemudian berapa nilai AC? 2 kuadrat. Berarti AC itu adalah 4 dikurang, ini 1 kuadrat, maaf ya. Karena ini nilai AB kan 1. Kuadratnya tidak Ibu angkat. 2 kuadrat nilai ini dikurangi 1 kuadrat ini, berarti 4 dikurangi hasilnya 1. Berarti AC saja itu akar 3 satuan. Maka di sini nilainya akar 3 satuan, di sini 1 satuan, di sini 2 satuan. Dari hasil tadi, maka bisa dibuat perbandingan jika sudutnya itu 30 derajat maupun dan sisi di depan sudutnya itu 60 derajat, maka perbandingannya membentuk seperti ini. Sisi miringnya 2 satuan, sisi datarnya akar 3 satuan, sisi tegaknya 1 satuan, atau 2 banding 1 banding 3. 2 banding 1 banding, 2 banding 1 banding 3. Ya, diikuti panah Ibu ini ya untuk memahaminya. Nah, ini bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Pada gambar berikut segitiga ABC dengan BC, nah sisi miringnya itu 6 cm, sisi sudut B itu 30 derajat. Tentukan nilai AB dan nilai AC. Kita bahas dulu ya nilai AB ini ya. Perbandingannya BC dibanding AB. Nilai BC-nya itu karena sisi miring 2, kemudian sisi datarnya akar 3. Berarti BC dibanding AB sama dengan 2 banding 3. Tadi kan nilai BC diketahui 6. Berarti 6 dibanding AB sama dengan 2 banding 3. Kemudian dikali silangkan. 6 kali akar 3 sama dengan AB kali 2. Sehingga 6 kali akar 3, 6 akar 3. AB kali 2 itu adalah 2AB. Maka AB saja, nah nilai 2-nya pindah ke ruas sebelah kiri karena perkalian berarti dia sebagai penyebut. Maka AB nilainya 6 akar 2 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. Maka nilai AB-nya 3 akar 2. Kemudian mencari garis AC. Nilai AC itu setengahnya BC. Ya, nah karena BC itu diketahui 6, maka nilai AC-nya setengahnya 6 yaitu 3. Maka didapat nilai garis miringnya 6, nilai di atas sudutnya 3, nilai di bawah sudutnya garis datarnya 3 akar 2, nilai tegaknya 3. Itu adalah tigaan Pitagoras dengan perhitungan. Sekarang bagaimana apabila bentuknya itu tidak segitiga tapi persegi panjang seperti ini ya. Persegi panjang kalau dibagi 2 kan nantinya akan membentuk sudut siku ini. Nah, pertanyaannya seperti ini. Pada persegi panjang PQS berikut, panjang diagonal QS 12 cm dan sudut PSG 60 derajat. Hitunglah panjang PQ. Kita cari yang ditanyakan PQ ini ya. Kemudian yang kedua panjang PS. PS berarti yang tegak ini, kemudian sisi miringnya juga ditanyakan. Satu persatu. PQ, perbandingannya adalah PQ dibagi QS
Karena yang diketahui di sini kan QS. Yang ditanyakan dibagi yang diketahui. PQ yang ditanyakan, QS yang diketahui. Berarti PQ banding QS. Karena nilai dari PQ itu sisi miring, maka dia 2. QS karena sisi datarnya, sisi tegaknya, maka dia akar 3. Berarti PQ dibagi 12 sama dengan akar 3 dibagi 2. Kemudian dikali silang. PQ kali 2, depan dengan belakang dikalikan. Sama dengan belakang dengan depan, 12 kali akar 3. Jadi PQ kali 2, 2 PQ sama dengan 12 akar 3. Maka PQ saja, 2-nya pindah ke ruas sebelah kanan menjadi penyebut. 12 akar 3 dibagi 2, 12 bagi 2 hasilnya 6 akar 3. Kemudian panjang PS, itu karena setengahnya QS kan? Berarti setengahnya yang diketahui nih sisi miringnya. Berarti setengahnya 12, hasilnya 6. Yang ketiga adalah mencari luas. Luasnya itu adalah panjang kali lebar. Diketahui tadi nilai PQ kan 6 akar 3, sedangkan PS itu adalah 6. Berarti 6 akar 3 dikali 6 sama dengan 36 akar 3. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami, diulang berkali-kali, kemudian ditulis kalau perlu sehingga lebih paham lagi dengan pemahaman seperti itu. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Assalamualaikum.